Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di mata kuliah metode berpikir kreatif. Bersama saya, Maugina Rizky Hafiar. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengenal 5 proses atau tahapan dalam berpikir kreatif. Tahapan ini akan kita pakai dalam menghasilkan solusi kreatif dalam berbagai permasalahan studi kasus yang berbentuk simulasi desain. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas kelima tahapan ini dengan contoh kasus. Sebelum memulai contoh kasus, mari kita lihat beberapa hal yang dapat menstimulasi. Di antaranya adalah masalah. Misalnya masalah tentang lingkungan, sosial, budaya, masalah teknis, dan masalah gaya hidup. Lalu objek, yaitu benda-benda fungsional, hiasan, ataupun makhluk hidup. Lalu isu atau fenomena, seperti politik, isu ekonomi, sosial budaya, maupun hal-hal yang muncul di berita terkini. Lalu, kebosanan, merasa sudah tidak ada hal yang baru atau stagnan. Hal-hal ini bisa juga bertautan. Bisa saja permasalahannya bukanlah permasalahan kreativitas, namun jawabannya tetaplah harus kreatif. Sekarang mari kita lihat contoh kasus di bawah ini. Sebuah studi dengan cara fun theory yang didukung oleh Volkswagen ini memperlihatkan sebuah permasalahan sehari-hari berhubungan dengan kebiasaan orang di ruang publik, di mana orang lebih memilih eskalator dibanding tangga. Tim kreatif ini berharap orang-orang akan lebih memilih tangga, karena lebih sehat untuk bergerak secara teratur. Salah satunya dengan sedikit menaiki tangga sesekali. Juga bertujuan untuk memecah timbunan orang di eskalator yang terbatas, dan membuat sirkulasi agak macet. Solusi yang kreatif dapat membuat orang memilih tangga dengan senang. Contoh lainnya adalah mengenai isu membuang sampah sembarangan. Tim kreatif membuat sensor yang membuat orang-orang membuang sampah mendengar suara, seakan-akan sampah yang mereka buang masuk ke dalam lubang yang sangat dalam secara komikal. Hal ini membuat orang-orang tertarik dan membuang sampah dengan baik. Bahkan beberapa orang mulai mencari sampah yang bertebaran di sekitarnya dan membuangnya ke tempat sampah tersebut. Dari kedua contoh kasus tadi, kita bisa tahu bahwa solusi kreatif tidak muncul begitu saja. Ada tahapan-tahapan yang dilewati tim kreatif. Di antaranya analisa data, trial and error, mock-up, prototype, simulasi, hingga muncul solusi kreatif yang tepat. Mari kita coba memecah studi kasus tersebut ke dalam tahapan metode kreatif yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama, identifikasi. Objeknya adalah tangga. Masalahnya adalah orang-orang jarang menggunakan tangga. Hasil analisa data di lapangan harus meliputi di antaranya jumlah anak tangga, tempat publik di mana tangga berada, alasan orang tidak menggunakan tangga, dan tipe orang-orang yang melewati area tersebut, dan lain sebagainya. Setelah itu, tahapan interpretasi. Dari pengumpulan data, alasan orang tidak menaiki tangga bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak tertarik, atau malas, ingin cepat, bosan, lelah, dan sebagainya. Maka, hasil interpretasinya adalah orang-orang perlu dibuat tertarik untuk menaiki tangga. Persepsi dari studi ini adalah untuk membuat orang-orang tertarik menaiki tangga, kita harus mencoba pendekatan subjektif, seperti empati, di mana kita dapat merasakan apa sebenarnya yang dirasakan orang-orang tersebut sehingga tidak tertarik menaiki tangga. Pertanyaannya, apabila tangganya lebih menarik,
Apakah orang akan lebih memilih naik tangga? Yang harus dilakukan adalah menghias tangganya agar lebih menarik dan pakai sound system yang menyuruh orang naik tangga. Bagaimana kalau begitu? Tahap selanjutnya adalah reinterpretasi. Disinilah ide dipikirkan kembali. Apakah tangga yang dihias cukup untuk membuat orang menaikinya? Setelah dipikirkan ulang, tampaknya hiasan visual belum cukup. Perlu dibantu juga dengan suara, sesuatu yang menyenangkan dan interaktif, sehingga orang akan lebih senang hati memilih tangga. Objektifikasi yang dihasilkan adalah tangga dengan hiasan visual mirip dengan tuts piano yang apabila diinjak dapat mengeluarkan bunyi persis piano. Hal ini interaktif, fun, dan membuat orang lainnya penasaran, sehingga mencoba tangga pada akhirnya. Silakan cek video studi kasus yang kita bahas tadi di link yang tertera di layar. Atau Anda bisa mencari di search menu dengan kata kunci Fun Theory Piano Staircase dan Fun Theory The World's Deepest Bin. Terima kasih sudah mengikuti materi kuliah kali ini. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi Anda semua. Sampai bertemu di materi berikutnya. Saya Maugina Rizky Javier, dosen Prodi Desain Interior ITENAS. Sampai jumpa and have a nice day!